Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like teman-teman. Nah nih sebelumnya mohon maaf nih rambut gue berantakan ya. Baru bangun tidur bro. Nah, pada video kali ini gue mau sedikit ngebahas ya tentang salah satunya ini sunnah Rasul bro. Ya, sunnah Rasul di sini di dalam Islam itu sebenarnya banyak banget ya. Gue di vlog gue bakal ngebahas tentang apa aja sih sunnah Rasul itu yang berhubungan dengan kesehatan sih yang pastinya. Dan di sini mulai gue bahas dari sunnah Rasul kalau kencing itu harus jongkok ya dan sedikit berdehem gitu selesai BAK-nya, selesai pipisnya gitu ya. Nah itu juga ada penelitiannya ternyata bro gitu. Nah di sini gue langsung baca aja ya karena gue juga nggak hafal ya, tapi intinya seperti itu bro ya. Di Facebook viral video ceramah tentang bagaimana buang air kecil yang benar sesuai sunnah. Video tersebut dibagikan oleh halaman akun Tausiah Ulama Nusantara pada hari Kamis ya, tanggal 4 bulan 7 tahun 2019, dan disampaikan oleh Habib Mustafa bin Alwi Syahab. Nah, dalam video berdurasi 6-10 detik, Habib Mustafa menjelaskan bahwa buang air kecil yang benar adalah dengan posisi jongkok, kaki kanan berada sedikit di depan. Alasannya supaya buang air bisa sampai tuntas dan tubuh terhindar dari najis. Jadi bro, memang kalau kita BAK atau nggak kencing dengan posisi jongkok, itu kantung kemih kita itu kan adanya di sini ya, di rongga panggul ya. Intinya akan maksimal terdorong oleh paha bro gitu. Jadi kalau kita pipis dengan posisi jongkok itu akan lebih maksimal pengeluarannya intinya ya. Terus apa lagi nih, sebentar. Nah, menurut penjelasan Habib Mustafa, kencing berdiri di urinal untuk para pria misalnya beresiko meninggalkan sisa urin di saluran kencing. Dampaknya sisa urin mungkin mengotori pakaian dalam dan membuat sholat jadi tidak sah karena najis. Kadang kalau kita kencing berdiri memang biasanya ya buat para pria, kadang setelah kita cebok pakai celana justru ada keluar sisa gitu ya, dan itu kalau dalam Islam bisa dibilang najis. Mungkin dalam kesehatan itu juga bisa menjadi kuman ya. Makanya ya kalau dalam Islam sunat itu wajib ya. Nah ini repot juga nih kalau yang belum sunat ya kan. Kadang banyak putih-putihnya teman-teman kalau sering lah biasa kalau ngeliat video gue lagi nyunat itu ya. Sebenarnya pada saat nyunat itu kalau kulupnya dibuka itu bro, itu banyak banget putih-putihnya bro, dan itu emang sumber penyakitnya di situ gitu. Ada yang infeksi, kadang kagak bisa kencing anak kecil dan lain-lain gitu. Terus juga disarankan juga agar seseorang berdehem dengan menarik napas untuk menekan kandung kemih usai kencing mendorong sisa urin keluar. Jadi posisi jongkok, posisi kanan ke depan sedikit, terus kita pipis ya. Kalau kencing kita udah selesai bro, gitu, batukin aja gitu dikit gitu. Nah insya Allah itu sisa-sisanya akan keluar semua. Dari sisi medis ya, Dokter Harina Raharjo SPUK ya, spesialis urologi konsulen PhD dari Departemen Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pernah menjelaskan bahwa memang kencing posisi jongkok lebih disarankan bagi pria yang berkesulitan berkemih. Hal ini bisa disebabkan karena masalah pembesaran prostat atau kelemahan otot biasanya terjadi di usia 50 tahun ke atas. Nah ini memang kalau buat lansia ya, biasanya kan banyak juga tuh yang terdiagnosa BPH, benigna prostat hiperplasia. Biasanya pancaran urinnya yang netes-netes. Nah ini dianjurin sama si dokter Raharjo ya, dokter Harina ya,
spesialis urologi dianjurin suruh jongkok. Mungkin dengan cara jongkok itu kencingnya akan lebih maksimal gitu. Dan emang yang gue tahu kalau pasien-pasien BPH ini dia memang berkemihnya gitu ya, agak sulit ya, kadang netes-netes udah ngeden-ngedenin gitu, makanya dianjurkan oleh si dokter untuk sambil jongkok. Nah, gue bacain lagi ya. Namun demikian, pada pria sehat, kekuatan pancaran dan sisa urin di kandung kemihnya tidak terlalu terpengaruh oleh posisi kencing. Apabila sudah mengalami keluhan saluran kemih seperti mengedan atau pancaran urin lemah, posisi duduk atau jongkok bisa lebih baik karena terbantu dengan tekanan abdomen atau perut. Jelas Dokter Harina beberapa waktu lalu. Mungkin buat anak muda belum terjadi masalah ya alhamdulillah ya, jangan sampai ya. Nah, tapi pada usia-usia lansia di mana sistem atau enggak organ tubuh itu bakal menurun semua ya bro. Nah di situ juga perlu ya cara-cara ya, salah satunya sunnah yang dianjurkan oleh Rasul ini ya bro, yaitu pipis dengan posisi jongkok gitu. Nah di sini juga ada nih alasan pria tak dianjurkan kencing sambil berdiri. Nah kita oleh Suherni Sulaiman ya dari Detik Health Jakarta. Nah nih, anggapan bahwa pria harus dengan posisi berdiri saat hendak mengeluarkan air seni sebaiknya sudahi ya, sebab anggapan dan kebiasaan tersebut sebenarnya merugikan kaum Adam sendiri. Waduh, wah itu ya, kenapa bisa merugikan kita sendiri para pria? Nah dikutip, ini ada jurnalnya bro ya, dikutip dari Times of India, justru buang air kecil dengan posisi duduk sangat menguntungkan bagi kondisi kesehatan pria. Apa saja? Nah, 1. Mencegah penyebaran penyakit bro. Buang air kecil sambil duduk sambil jongkok kali ya. Buang air kecil sambil duduk akan meminimalisir urin supaya tidak memercik dan menyebar kemana-mana, sebab urin yang menyebar bisa menjadi media untuk pertumbuhan bakteri ya, maksudnya di sini jongkok ya, bukan sambil duduk. Nah tuh, karena katanya memercik dan menyebar kemana-mana ya. Teman-teman tahulah yang cowok nih kalau kencing berdiri itu, kalau kita ngencing kan muncrat kemana-mana ya, apalagi kalau pakai celana panjang itu harus digulung karena cipratannya bisa kemana-mana, bisa mengenai celana. Kalau kita pakai celana, kita ke pasar apa kemana gitu kan lagi main, waduh. Mengurangi, terus yang kedua mengurangi resiko penyakit prostat. Waduh, ini tadi itu udah dibahas ya. Pria yang buang air kecil dalam posisi duduk dalam posisi jongkok disebut bisa mengurangi resiko penyakit prostat. Waduh, ini berarti kalau kita melakukan sunnah Rasul ini bro ya, kencing sambil jongkok, insya Allah nggak terkena BPH gitu kali ya. Ini menurut penelitian loh bro, ini ada penelitian ya ternyata. Terus yang ketiga, menurut penelitian tersebut mengurangi resiko infeksi saluran kemih. Ini gue setuju ya, karena kalau urin keluar semuanya keluar ya tanpa meninggalkan sisa dengan cara posisi jongkok kan itu paling maksimal ya. Itu menghindari terjadi infeksi saluran kemih bro, karena tidak ada kuman yang tertinggal sekali kita BAK gitu. Kencing, nah ini kencing dalam posisi jongkok bisa membuat kandung kemih sepenuhnya kosong ya. Selain resiko infeksi saluran kemih lebih rendah, kesehatan genital juga lebih terjaga. Tuh dengerin ya para pria ya. Terus juga di sini ada memperbaiki kualitas seks. Kebiasaan duduk sambil buang air kecil juga berkontribusi pada kehidupan seks yang lebih baik. Nah, ini juga termasuk dalam penelitiannya bro. Ya, gimana menurut teman-teman semua? Ya, di sini sih gue setuju banget sama penelitian ini ya, karena gue sering juga ketemu pasien BPH ya waktu gua dinas gitu ya, nggak bisa kencing lah, kencingan netes-netes atau enggak kencing ngeden tapi nggak tuntas gitu. Nah mungkin solusinya ini ya, boleh dicoba kencing sambil jongkok. Tapi yang udah terlanjur BPH memang harus dianjurkan operasi ya, karena kan BPH itu ada penyumbatan gitu ya di saluran pipisnya ya, benigna prostat ya, di pokoknya ada daging tumbuh gitu yang bikin mampet ya, itu harus dioperasi dulu. Nah untuk selanjutnya itu wajib banget
pipis sambil jongkok gitu ya, biar lebih maksimal, nggak meninggalkan kuman di kandung kemih gitu sih intinya. Tadi itu udah bener secara sunnah Rasul ini udah kita bahas secara penelitian juga tuh ya, ada jurnalnya, ada saran dari dokter juga, spesialis urologi konsulen gitu teman-teman. Ya mungkin itu aja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.